Pertama sekali dia wajahnya kayak manusia, kayak biasa. Ini kan saya ceritakan yang seininya ya, dulu ke waktu yang dulu saya belum berani cerita. Tapi udahlah, sekarang saya ceritakan di channel ini, saya ceritakan. Awalnya mukanya manusia, laki-laki, lama-lama berubah jadi kayak ular mukanya. Dia ngemakanin badan semuanya sampai yang pada kereweran makan, sambil tolong, dia minta tolong tapi sambil terus ngemakani, ya Allah, sambil terus ngemakani. Oh, saya nggak mau saya tobat, saya kembalikan saya ke dunia, saya akan terus bersedekah, saya akan terus berbagi, saya tidak akan serakah, saya tidak akan rakus, gitu ya Allah. Saya pengen jawab berat, tapi akhirnya saya langsung cerita, akhirnya saya bisa jawab la ilaha illallah, baru Muhammad, baru begitu amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Petrus Siddiq di Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, di video kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman horornya untuk kita semua. Seperti apa kisahnya? Ini gokil banget nih. Pernah ngalamin mati suri dan diperlihatkan tentang surga dan neraka. Seperti apa ceritanya? Lebih baik kita sapa dan berkenalan sama orangnya langsung. Kong Wijaya, apa kabar Kong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya suatu kehormatan nih Kong. Kong udah jauh-jauh dari Cibinong mau datang ke sini nih Kong. Ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak. Sama-sama. Dan di sini banyak edukasi banget nih. Insya Allah. Buat saya pribadi ya, khususnya buat teman-teman semuanya. Umumnya buat teman-teman semuanya nih, karena Kong ini mengalami kejadian mati suri Kong ya. Iya, Insya Allah. Berarti kejadian ini nih, Kong ini yang menjadikan jalan buat menemukan hidayahnya Kong. Amin, Insya Allah. Memang ada kejadian apa Kong sampai Kong ini berubah gitu, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya karena yang tadinya saya nggak percaya sama neraka, nggak percaya sama siksaan atau azab Allah, saya diperlihatkan. Dan ternyata saya udah di luar batas kelakuan kejahatan saya di mata Allah, sampai saya akhirnya dikasih gambaran seperti itu, dan dengan cara dikasih kematian sementara. Oke, berarti engkong nih ketika mati suri ini ngadepin pandangan yang dikasih lihat nih Om. Iya, jelas. Surga sama neraka. Iya. Nah, surganya saya nggak lihat, tapi hanya aroma yang begitu wangi. Waduh, saya bingung nih Kong. Ini luar biasa banget. Ini mungkin bisa jadi apa ya? Bisa jadi pelajaran lah Bang ya buat kita. Insya Allah. Apa yang kita petik, apa yang kita tuai itu yang kita petik ya. Insya Allah. Oke, dan katanya engkong ini selain menjadi jalan hidayah buat engkong juga sempat depresi Kong ya? Udah depresi. 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Itu penanganannya gimana Kong? Ya udah segala macam, ke psikiater. Waktu itu dulu ya, karena kita semua termasuk anak keluarga saya, orang tua saya belum terlalu mendalami Islam. Ya mungkin saya diobatin ke uskun-uskun. Oh, Ustadz Dukun. Oh, iya. Jadi bukan benar-benar ustadz apa gimana. Jadi ya penanganannya tetap nihil. Nggak berdampak gitu? Nggak berdampak. Ke psikiater nggak berdampak. Hingga akhirnya engkong bisa lebih baik seperti sekarang ini gitu? Iya, Insya Allah. Itu untuk ngobatin saya depresi karena ngelihat sosok-sosok nggak jelas gitu lah. Terus di Ruqyah Bang? Akhirnya di Ruqyah baru 1 bulan. Baru itu ketemu yang benar-benar. 1 bulan yang lalu? Iya. Dan katanya juga sama Ustadz yang kondang ya, yang spesialis Ruqyah banget ya? Seantero jagat lah. Ustadz yang seantero jagat lah. Oke, berarti gokil banget ceritanya nih. Sama beliau. Terus dampaknya apa Kong setelah di Ruqyah sama beliau? Alhamdulillah mendingan. 1 bulan ini saya nggak tersisa kaget-kagetan lagi. Si astral atau si jin itu tidak bisa saya lihat dengan setiap saat. Enggak, walaupun kadang masih iya, tapi tidak kontinu, enggak. Sejak di Ruqyah. Tapi kalau memang untuk energi masih suka saya rasain. Ini memang belum sempurna, belum ketutup, belum hijabnya belum ketutup secara utuh gitu ya. Karena memang juga kan saya sama beliau baru, katakanlah yang pertama sekali tangani langsung baru sekali, yang kesininya daring.
Oh, daring Gitu. sama beliau. Baru itu aja. Oke, Kong. Dan ceritanya kita tahan dulu, Kong ya. Oke, siap. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua tetap berpositif thinking, karena apapun yang diceritakan sama narasumber ini, lagi-lagi bukan bermaksud untuk memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita narasumber ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, Kong, bisa diceritain nggak, Kong? Pertamanya banget itu kayak gimana, Kong? Ceritanya? Pertama banget ya, memang saya tuh orang Badung banget waktu masih muda ya. Oke. Saya suka minum-minum, mabok-mabok, saya suka sering clubbing, istilah sekarang tuh ya ke diskotik. Terusnya juga sering nyuri uang orang tua. Oke. Kayak begitu Badung deh. Terus ada suatu ketika ternyata saya tuh liburan semester 4. Kuliah saya libur. Terus kebetulan juga saya tuh dapat undian SDSB 4 angka 2,5 juta. Undian apa itu, Kong? SDSB zaman itu SDSB kayak Porkas gitulah. Togel. Ya mirip togel, cuman ini SDSB zaman itu masih dilegalkan sama Pak Sudomo ya. Iya. Dapat tuh saya 2 kupon karena sama saya sebutin ya. 2442 nomornya saya pasang banyak, tapi yang kembar tuh 2 saya pasang 2 kupon jadi total 5 juta. Oke. Nah di situ saya di samping libur semester, uang banyak, bete lah saya. Mau ngapain, memang saya doyan clubbing, doyan mabuk-mabuk kan minum. Kira punya ide, oh iya kan di puncak di atas itu kan ada diskotik yang mumpuni lah, bagus lah gitu. Di tahun berapa itu, Kong? Itu tahun 90 kurang lebih sekitar bulan antara sebelum September apa sih? Lupa sih. Sebelum September itu Agustus. Antara Agustus September lah kurang lebih ya. Saya lupa ingat, mohon maaf kalau salah. Ya gitu, terus saya kesana aja apa ya gitu. Tapi gue masih apa ya? Oh iya kan kebetulan kan saya tuh ngegeng memang ya. Kita berlima tuh ngegeng, 2 perempuan, 3 laki ya termasuk saya. Yang pertama sekali saya hubungin Rudi. Itu memang almarhum Rudi, sekarang udah almarhum ya. Dan almarhum Paulus yang kebetulan juga baru 2 bulan. Baru meninggal kecelakaan tunggal. Pertama sekali saya telepon Rudi. Paulus dulu, mohon maaf. Paulus dulu saya telepon. Paul, saya ceritain. Mau nggak temenin gue yuk? Kemana? Biasalah ke diskotik. Di mana? Di atas. Di atas mana? Di puncak. Emang ada? Kata dia gitu. Ada. Daerah Cisarua. Saya gituin. Ya. Ayo mau, tapi gue nggak punya duit. Ya udah tenang, gue lagi banyak duit. Gitu ceritanya. Tenang. Duitin mana lu? Uang nyolong emak lu lagi. Mereka kan udah pada tahu. Ya, emang kita ngegeng. Ini yang dari uang orang tua gue juga masih ada. Kalau kau nyolong tuh nggak tong-tong, segeplok. Belum menyolong. Ternyata saya bilang, gue dapet SDSB 2 kupon. Wah gila lu tajir, yang berapa angka? 2 angka? Kagak, 4 angka. Wah gila lu tajir, lu 2 kupon seri. Iya, ya udah. Terus itu, nah masa kita berdua kata Paulus kan gitu. Nah, saya bilang, enggak Paul, kita ajak aja lagi siapa ya. Nah Paulus bilang, oh ya Rudi. Ya udah deh gue telepon ke Rudi. Dengan kalimat yang sama, akhirnya ACC mau dia. Terus tapi kayaknya kita kering amat ya, saya bilang gitu. Masa laki doang sih? Oke, siapa nih? Siapa nih? Oh iya udah si ini aja ya, saya kasih inisial aja ya, teman cewek saya. Namanya Rinha, tinggalnya di Jatiwaringin.
dan Hesti tinggalnya di Kalimalang. Gitu. Itu aja. Gua ajak ya, saya bilang gitu. Ya terserah lo deh. Ya, kita kan udah akrab, kita memang geng gila gitu lah pokoknya intinya. Udah gue telepon. Kira sepakat mereka juga pokoknya dengan bahasa yang sama. Sepakat pokoknya saya yang traktir lah semua gitu. Tahu beres lah mereka, nggak usah lu bawa uang seperak juga, gue banyak uang. Dia tahun itu kan uang itu gede banget ya. Udah seperti itu. Akhirnya saya jemput dulu Rudi ke rumahnya karena nggak jauh lah. Saya hanya belakang-belakangan Rudi, saya bawa keluarin mobil, saya jemput Rudi. Terus habis itu pas mau pintu keluar itu rumahnya Paulus, saya jemput Paulus. Habis itu baru saya ke Jatiwaringin, jemput Hesti. Jemput Rina. Gitu. Setelah itu jemput Hesti ke Kalimalang. Tapi ini sebelumnya saya nggak tahu nih, ternyata mereka nih yang cewek-cewek ini nggak ada izin sama orang tuanya. Oke. Gitu nih, 2 cewek nggak ada izin, itu kita belum tahu, Pak. Taunya bahas besoknya. Ya, ternyata udah sepakat kita berangkat datang ke atas lewat tol lah biasa, masuk pintu tol Taman Mini. Kayak gitu. Ya udah sampai sana, sampai ke lokasi di diskotik itu di daerah Cisarua. Udah kita happy disco segala macem. Tujuannya buat itu Kang ya? Yang tujuan itu, dan terus kita minum. Pertama sekali kita pesan kurang lebih bir segala macam jenis bir ya. Bir. Tapi memang di situ nggak ada minuman keras kan, jadi cuma hanya bir doang. Iya. Itu pertama sekali kita pesan setengah kerat, kurang lebih 12 botol. Itu pertama sekali itu. Berlima tuh Kang? Berlima. Kita pesan, udah sambil disuap minum terus. Ternyata abis itu kok ya memang kita doyan minum semua tuh, kita memang ngegeng tuh doyan minum semua. Dan memang kita kalau untuk urusan syahwat enggak. Nah, kita urusan syahwat enggak, kita hanya sebatas nakalnya enggak sampai situ lah ya. Enggak, kita kalau saya pribadi nakal internal aja di keluarga, mabok, suka nyolongin uang orang tua. Oke. Terus suka bawa mobil bisa 3 hari 4 hari baru pulang, kayak gitu. Suka bolos kuliah doang kayak gitu. Udah, habis itu ternyata kita pesan lagi sampai total kurang lebih 3 kerat lah. Habis kita tuh 3 kerat. Segala macam jenis minuman ya. Misalkan kayak jenis yang inisialnya G, nama depannya G, terus yang nama depannya B, yang nama depannya A, dan yang nama depannya yang H. Kayak gitu bro, campur aduk. Nah, kita akhirnya udah lupa waktu nih. Kurang lebih setengah 4 itu kita udah disuruh pulang sama satpam, karena sama security-nya, sama itunya ya, bodyguard-nya lah, diskotik. Karena udah mau tutup setengah 4 itu kantornya. Kita masih enak-enakan, totalnya udah setengah 4, udah mau tutup. Akhirnya ya udah. Oh ya, sebelumnya kebetulan kita tuh gratis untuk masuk diskotiknya. Oh, malah gratis. Karena salah satu manajer diskotik itu saya kenal banget. Gratis, cuma memang di minumannya yang sama mereka di markup, jadi bisa bilang 2 kali sampai 3 kali lipat ya 1 botol itu harganya, beda sama di luar. Oke. Dan memang kita nggak boleh bawa makanan atau minuman dari luar gitu. Keluar udah sampai luar dingin, naudzubillah, dingin setengah 4 kurang lebih kan tuh di puncak ya. Bingung kita nih, aduh ngantuk ya, ini dingin gimana nih. Nah, udah deh, kita cari villa atau bungalow gitu. Udah, akhirnya saya turun, naik terus sampai lewatin puncak pas, sampai turun lagi sampai ke Cipanas. Semua full penuh villanya. Karena memang cuma malam minggu ya, hari minggu. Weekend ya. Weekend penuh. Akhirnya aduh gimana ini. Akhirnya balik lagi lah ke parkiran diskotik itu. Udah di situ kita tidur duduk semua berlima. Belakang berempat. Belakang bertiga. Depan iya 2. Paulus tidur berdiri duduk semua. Wah udah nggak kuat ya. Kaca cuma dibuka sedikit aja tetap masuk dinginnya. Akhirnya itu kurang lebih udah jam 5-an ya. Ternyata akhirnya kita hanya kuat sekitar setengah jam, 1 jam, sekitar setengah 6, jam 6. Akhirnya udah nggak kuat deh. Kita putusin turun. Oh turun juga? Akhirnya turun tuh kita setengah 6.
Sekitar setengah 6 lah kita turun, jam 6. Saya udah nggak kuat tuh. Saya sempat bilang sama mereka, ada yang bisa bawa mobil nggak? Nggak ada yang bisa. Ternyata pas udah sampai, udah mau masuk Bogor, belum masih Ciawi. Itu saya lihat kanan kiri tidur semua, belakang tidur semua. Waduh, saya udah gini. Akhirnya begitu sekitar Tajur Bogor, itu yang banyak jualan tas-tas kulit. Iya. Terus saya nyungsep, bukan nyungsep sebenarnya, jadi minggir ke jalan-jalan batu-batu ke jalur inilah. Keluar jalur lah. Keluar jalur lah. Kaget, ya Allah. Tapi itu tuh nggak nyebut ya Allah ya. Iya. Maksudnya apa kayak gitu dah. Kasar lah ya. Kayak gitu ya. Saya, ya ampun, udah di pinggir. Bangun Pol. Nyungsep gue Pol. Dia gini doang, dia tidur lagi. Akhirnya udah kan saya bingung. Mereka kan nggak ada yang bisa bawa mobil. Udah akhirnya saya keluar. Ya loncat-loncat lah apalah, tetap aja namanya. Pertama ngantuk, kedua kan kena alkohol. Iya. Ya kan, di luar, waduh, udahlah. Akhirnya saya masuk lagi ke mobil, saya udah loncat mau coba nyeger-nyegerin, tetap nggak segar. Dan itu mobil memang kan bening semua, ya stylenya dulu lah, pakai kaca bening semua kan. Matahari udah mulai nyorot tuh, udah mulai pedes mata. Iya. Ternyata akhirnya saya ngomong Paulus sama anak yang lain juga, ini lewat tol apa lewat biasa? Kata Paulus sama yang lain juga, udah lewat tol aja biar cepet Pran. Saya dipanggilnya Pran ya. Waktu dulu panggilnya Pran. Lewat tol aja. Tapi bahaya, gue ngantuk, lu nggak ada yang bisa bawa mobil. Ya udah terserah lu dah Pran. Pada bilang gitu. Ya udah. Kira saya paksain, saya jalan tuh hanya gigi 2 terus. Karena saya udah nggak kuat ya, mengantuk, saya hanya gigi 2 terus. Dari mulai Tajur tuh sampai terus, akhirnya sampai Cibinong. Anak-anak cewek ini nyuruh berhenti dulu dong, gue mau beli Thales Bogor segala macam kayak gitu. Ya udah berhentilah di Cibinong tuh, beli dulu sebentar sambil saya juga dengan pedesnya mata gitu. Udah akhirnya udah singkat cerita udah saya jalan lagi, akhirnya saya paksain, saya agak tinggi kecepatan, saya masukin gigi 3 terus singkat cerita sampailah di Jatiwaringin. Dan saya nganterin si Hesti Jatiwaringin itu drop, terus saya ngomong sama dia, gue ngantuk, gue numpang istirahat bentar. Jangan, orang tua gue ngamuk, gue lagi nunggu malam nggak izin, gue ngopi, jangan dulu, nah apa di tempatnya Sirina aja, Sirina udah mongut ya, gitu kan, udah deh, udah nurunin Hesti, belum izin ternyata dia, Sirina kayaknya udah mongut, kayaknya udah nggak siap buat dinumpangin. Iya, kayaknya terus sama itu juga kayaknya ternyata dia nggak izin juga gitu. Iya. Akhirnya sampailah di Kalimalang, saya drop Rina dengan minta tolong yang sama saya. Rin, gue numpang ini ngantuk banget Rin, gue pengen ngopi. Sama, gue juga nggak izin. Mak gue ngomel gini. Waduh, kata dia, udah lu nanti pulangnya aja lu mampir ke tukang kopi ke warkop ke warteg ke Padang lu numpang ngopi di situ. Lu tega lu ya pada ya, nggak gue kasih bagian lu. Oh ya sebelumnya tuh waktu di atas tuh mereka minta lu banyak duit loh, ternyata kan saya cerita kayak gitu. Iya. Gue bagi ya ntar udah di bawah saya gituin. Ya udah lu nggak pada gue bagi dah saya gituin. Akhirnya udah sampai rumah lu pada gitu sih mau gue. Oh maaf Kong nih, berarti si Rudi sama Paulus ini udah turun Kong? Belum. Masih di mobil. Terakhir kan pulangnya karena satu komplek mas saya baru tuh. Berarti dia menanti ngikut bareng antar dulu. Rencananya begitu. Udah singkat cerita akhirnya saya jalan pulang tuh dari Kalimalang. Saya sambil jalan pelan, saya lihat kanan kiri. Nah disinilah yang menurut saya janggal ya. Sekarang nih baru kepikir. Tapi waktu itu juga sebenarnya udah agak kepikir. Kok kenapa di hari Minggu kurang lebih jam 9-an, jam 8, jam 9 itu sepanjang dari mulai Kalimalang sampai saya Jatiwaringin sampai ke Ramayana Pondok Gede itu tidak ada satu pun warkop kek, warteg kek, rumah makan Padang kek yang buka. Aneh. Jam 9 ya. Padahal udah jam segitu dan itu kan pasar khususnya pasar Ramayana di Pondok Gede itu kan banyak warung-warung gerobakan ya. Gerobakan pinggir jalan. Ya kan seharusnya mereka kan jual kopi buat pedagang-pedagang yang pedagang sayur yang lain harusnya ini nggak ada.
Itu yang aneh. Oh, ya Allah, saya bilang nggak ada satupun. Saya bilang, saya paksain terus kira udah begini. Nah, singkat cerita tuh saya pas udah ngelewatin dikit dari lubang buaya, itu kan ada belokan yang begini dikit nih. Iya. Ya kan setelah lubang buaya. Nah, disitulah saya mungkin ngegas kekencengan atau karena saya udah plek, udah ngantuk, udah tidur. Mobil nyelonong. Dan itu katanya kecepatannya tinggi, kata menurut yang saksi. Jadi ada metro di seberang lagi nurun penumpang, saya nyelonong lurus, hantem masuk kolong. Dan kalau memang mobil saya waktu itu kan ceper, saya ceperin ya, mobil sedan dan ceper masuk kolong buar. Nah disitulah saya tuh, kalau kita semua nggak ada yang pakai seatbelt, nggak ada. Detik-detik hanya kurang lebih setengah detik, 1 detik itu saya sempat ya begini nih. Tuh Paulus mental, hantam kaca, pecah. Ini muka tuh bolong semua tuh, kaca-kaca kecil mobil tuh masuk semua di ininya, tapi alhamdulillah dia kan selamat lah. Nah saya ngantem setir, terus sama mungkin ini juga, ini sampai sekarang masih bebekas. Oh iya, ada dua ini, ya? Ini dua ini mungkin menghantam apa saya nggak tahu. Ya, saya sesak di situ, begitu benar-benar nggak bisa napas. Terus plek, sempat gelap bentar. Terus di situ mulai terasa, ya Allah. Nah ini dia nih. Itu, maaf. Tenangin ini memang ya ini karena selalu setiap saya ini bukan sugesti, ini pasti terasa. Nggak tahu sampai kapan. Dari setiap saya ingat ini, saya pasti langsung. Jadi terasa dari mulai kaki, kulit itu kayak dingkletek. Bener-bener kayak dikulitin. Dari mulai kaki seluruh itu terasa, ya Allah, itu perih, panas kayak kebakar. Berarti seperti dikuliti hidup-hidup itu Bang? Ya, bukan seperti, memang itu yang saya rasakan. Kulitin seluruhnya, pelan banget. Perih, panas, kayak kebakar, perihnya, ya Allah, ya Robi, itu seluruh pelan. Terasa. Iya. Jadi ya kayak gitu, sampai akhirnya saya langsung itu nih ya, saya langsung singkat ya, terasa semua turunnya plus. Nah ternyata saya terbang, tapi kayak balon. Jadi saya tuh nggak bisa ngendaliin gitu loh. Terus saya ngelihat pertama kali jasad saya begini di setir. Jasad saya lihat Paulus sambil jalan, sambil terbang terus pelan banget ke atas. Nah, terus ngelihat almarhum Rudi kayak orang kelimbungan karena dia kan dia paling aman. Dia nggak ada cedera karena dia waktu itu dia tidur, begitu nabrak dia ngantem sandaran jok depan kan gitu. Jadi saya lihat tuh dia paling aman, tapi dia paling panik kalau Paulus begini kesakitan. Gitu. Terus terbang, sampai akhirnya kayak tembus dari mobil gitu. Terus saya lihat sekeliling, situ heboh. Banyak banget orang, ada yang gedor pintu, ada yang gedor kaca, ada yang berusaha ngebuka, terus ada yang teriak-teriak, orang mabuk tuh, segala macam. Terus terbang, terus enggak kayak balon. Benar kayak balon, saya nggak bisa kontrol kayak balon. Sampai terbang terus sampai akhirnya plek. Dan mencekam sama sekali. Gelap. Tapi saya masih bisa merasakan ada tangan, ada kaki. Oke. Masih ada tangan, ada kaki, masih merasakan. Nah, di situ slide. Totonya saya ngelihat slide video saya. Video saya mulai saya dilahirin sampai saya pada saat itu kejadian. Ya Allah. Oh, dikasih gambaran visual gitu? Iya. Oh. Saya nangis, saya nggak kuat, saya sakit, saya nonton sakit. Secara logika nggak mungkin lah kita nonton sakit. Saya nonton sakit. Sakit.
Itu cepet banget tapi jelas. Pertama yang saya lihat, itu saya sedang meluncur dari rahim ke leher rahim, keluar. Sampai keluar, ibu saya jerit-jerit. Ternyata di situ saya punya, ternyata kita udah buat dosa sama orang tua, sama ibu. Oke. Kita udah menyakiti. Pada saat kita dilahirkan kita udah nyakitin. Nah, sakit banget. Saya diperlihatkan seperti itu, tapi cepat, tapi kok jelas gitu loh. Saya juga, ya kalau logika saya bingung lah. Yang ini nggak bisa dipindah dengan logika mungkin ya. Cepet, tapi jelas banget semua. Sampai akhirnya saya disusuin sama ibu saya ngejerit pertama kali nyusuin. Ternyata saya juga udah membuat dosa yang kedua. Kesakitan juga, ya Allah, terus saya nangis. Dan terus, saya lihat semua keburukan yang dipertontonkan sama saya. Nggak ada satupun kebaikan pada waktu sejahat-jahatnya saya. Saya tetap orangnya yang royal sama siapapun. Saya baik, bahkan sama gelandangan, walaupun itu uang curian atau apa ya. Itu nggak ada diperlihatkan di slide itu, enggak. Hanya keburukan saya semua. Waktu saya SD, saya SMP, saya suka berantem, saya suka ngadu antara teman. Terus saya suka ngajak berjudi sama teman, maksudnya berjudi gini. Tebak-tebakan ini, misalkan gitu. Kalau bisa nebak, gua kasih duit. Oke. Nah, judi-judi kayak gitulah zaman SMP sampai terus gue yang jelek semua. Saya berantem segala macam sama temen sendiri, ngibulin temen, ngibulin orang tua, nyolongin uang orang tua. Itu diperlihatkan semua. Sakit banget. Saya nonton itu tapi sakit. Terasa sakit, benar-benar sakit, bukan hati ya, tapi badan. Sakit semua. Sampai saya singkat cerita aja langsung ya. Sampai terakhir ya pada saat detik-detik saya terapakan. Nah disitulah saya melihat iya memang benar ternyata begitu kejadiannya. Jadi pas di alam nyata juga pas saya udah sadar juga saya memang diceritakan kejadian gitu. Tapi waktu di slide itu saya juga memang ngerasain kejadian diperlihatkan itu. Itu jadi saya mabuk-mabukannya, saya minum, wah saya seorang paling kaya lah, apa itu diperlihatkan semua. Itu waktu di diskotik apa itu diperlihatkan semua. Sampai kuat saya, sakit banget, Allah. Diperlihatkan semua sampai akhirnya saya nabrak, itu diperlihatkan, itu diperlihatkan semua. Saya seperti itu, ternyata waktu saya diperlihatkan, waktu saya mau lepas nyawa juga saya diperlihatkan. Itu sakit ya? Lagi, sakit, jadi 2 kali sakit. 2 kali sakit itu saya menyaksikan tontonan jadi 2 kali sakit lah. Jadi kejadian nyata sama kejadian lagi menyaksikan itu. Iya. Nah terus singkat cerita, habis itu hilang tuh plek tuh gelap. Terus di situ mulai terasa hilang semua seluruh badan saya, hilang semua. Merasa terus seperti kayak saya cuma kayak ada gumpalan atau mungkin benar-benar kayak balon doang kali ya, saya nggak tahu. Tapi saya merasakan nggak ada nih semua. Kok nggak ada? Saya nggak ngerasain ada tubuh saya, nggak ada jasad saya. Gitu. Terus saya panik. Memang itu mencekam banget, kulit mencekam banget. Benar-benar mencekam itu. Waduh, mencekam lebih dari apapun deh. Gelap. Terus saya di mana? Kenapa saya di mana? Tentunya mendadak dari kiri nongol tangan, ngadepin saya dan di sini nih ada mulutnya. Ada mulutnya dan gigi-giginya mirip kayak gigi hiu lah, tajam-tajam banyak. Ngomong kamu di alam penantian. Oh, kayak gitu, kamu di alam ruh. Enggak. Hilang ternyata. Ternyata bus selibutan hitam. Kayak jubah itu, wah sebut. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bisa terus terbang dalam kegelapan yang benar-benar mencekam, gelap yang lebih gelap apapun. Dari gelapnya di dunia kayak apapun itu nggak ada apa-apa yang gelap benar-benar. Tapi heran itu sekelebatan jubah hitam itu kok kelihatan.
Saya tuh di situ tuh, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini hanya ini, tapi sebenarnya saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya nggak ada jasad, nggak ada bentuk lah ya. Nggak ada bentuk. Buat kayak gitu sampai satu titik suara ledakan dan cahaya. Cahaya terang putih kayak apa tahu. Saya di situ blak. Pingsan. Ya kalau bahasa di dunianya ya pingsan lah. Iya. Gitulah. Saya nggak tahu, ya saya nggak tahu lah berapa menit. Terus saya terbangun lagi. Terus saya lihat di sosok di sisi kiri saya itu hitam jubah, sisi kanan saya putih jubah. Itu kelihatan tangannya bercahaya banget yang putih, mukanya bercahaya tapi tidak kelihatan mukanya seperti apa. Cahaya doang punya ini, auroranya jelas banget. Yang hitam gelap, hitam jubah hitam kayak apapun, tapi kok bercahaya. Tapi cahayanya hitam, aurora hitam juga, tapi cahaya banget. Dua ini di hadapan saya kiri dan kanan. Di situ terus ya Allah, si hitam nanya, tapi selalu pertanyaannya yang baik-baik, bukan pertanyaan. Ya semacam pertanyaan dan ajakan, tapi yang baik. Yang putih pertanyaan dan seperti ajakan, tapi yang buruk. Kebalik. Iya, kebalik. Kebalik di situ. Dan yang lebih anehnya lagi, ya buru-buru saya ngaji, buru-buru saya bisa baca Quran, bisa bahasa Arab. Nah, saya tukang nyekek botol, saya tukang nyolong. Semua pertanyaan mereka pakai bahasa Arab. Oke, tapi engkau ngerti? Nah itu yang saya heran. Saya bisa bahasa itu, tapi ini sebelum itu setelahnya. Sebelum itu si hitam bertanya pakai bahasa Arab ya. Saya sendiri sampai sekarang juga nggak lupa ya kalimat bahasa Arabnya seperti apa. Saya artikan ke Indonesianya aja. Yang hitam bertanya, kamu mau masuk surga? Kamu kenal surga? Kamu tahu surga? Kamu pernah dengar surga? Kamu mau ke surga? Pakai bahasa Arab, benar-benar bahasa Arab. Nah ini yang saya sendiri juga heran. Lah saya nggak bisa bahasa Arab, tapi kenapa saya juga bisa jawab? Oke. Itu saya bilang, apa mau? Kalau gitu ikut saya. Terus kegeser dikit. Yang hitam ini. Di belakang terus saya lihat sebongkah ya hanya sekitar segini lah. Itu kayak api merah. Jauh sebenarnya, cuma segini. Ayo ikut saya. Udah mulai hawa panas. Tapi hanya segini. Tapi terasa panas. Akhirnya makin lama. Kok saya merasakan seperti ada di pinggiran kubangannya begitu besar, api bergolak dan nanah bergolak itu antara warna hijau dan merah gitu. Merah dan nanah lah. Bergolak. Itu saya ngeliat gitu, tapi aduh bingung saya ada menjelasinnya ya. Tapi kok seperti ada di pinggirannya banget. Dan itu besar, lebih dari besarnya bumi mungkin. Ya, nggak tahu lah, saya juga bingung menjelaskannya seperti apa ya. Jadi seperti itu. Saya cuma nggak bisa ngomong, nggak bisa apapun. Panas kayak apapun. Ya Allah ya Rabbi. Panas banget, bener-bener panas, bergolak. Sebenarnya di situ saya diperlihatkan pertama kali. Pertama cuma satu yang saya lihat, sosok manusia minta tolong, tapi dia tolong begini, tapi tidak melihat saya, tapi nggak tahu melihat. Kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya, hidupkan saya kembali, hidupkan saya lagi. Tolong saya tobat. Saya akan terus beribadah, saya akan terus mengikuti perintah-perintah Allah. Itu golak itu terus hilang, nongol lagi. Kayak begitu, tapi saya nggak lihat siksaannya apa, dia disiksa apa tuh saya nggak begitu perhatiin. Oh ya, sebelumnya ternyata itu umurnya yang saya lihat umur 25
30. Dan kalau yang ini tuh bahasanya bahasa Indonesia. Yang sekarang orang ini. Ini yang satu orang pertama, satu orang ini bahasa Indonesia. Tolong kayak gitu. Blok hilang, lenyap kayak tenggelam gitu. Terus nongol lagi. Gitu. Nah terus saya tuh nggak bisa ngomong, ini di samping saya terus di sini saya. Jadi saya begini, ini agak ke depan. Yang jubah hitam. Saya nggak berani bicara itu malaikat atau bicara saya katakan itu karena sampai detik ini saya nggak pernah tahu apakah itu malaikat, apakah itu amal ibadah, bukan amal ibadah, kejahatan saya. Ya amal jahat saya. Jahat. Gitu. Saya nggak tahu. Dia cuma bisa melihat, terusnya nongol lagi. Mulai agak banyak ya, nongol lagi laki-laki sambil ngemakanin badannya sendiri. Waduh, itu benar-benar saya ngelihatnya aja tersiksa. Saya ngelihatnya aja, apalagi dia ya. Iya. Saya ngelihatnya aja tersiksa banget. Dia ngemakanin badannya semuanya sampai pada kereweran makan sambil tolong. Dia minta tolong tapi sambil terus ngemakanin. Ya Allah, sambil terus ngemakan. Tolong, saya nggak mau saya tobat, saya kembalikan saya ke dunia. Saya akan terus bersedekah, saya akan terus berbagi. Saya tidak akan serakah, saya tidak akan rakus. Gitu ya Allah. Dia terus gitu makannya sampai habis, bleng, hilang, tenggelam. Nongol lagi dengan utuh, ngemakanin lagi. Begitu terus, tolong. Nah, terus akhirnya, saya nggak kuat saya ceritanya. Terus nongol lagi perempuan. Itu udah mulai banyak ya. Tapi yang jelas, yang saya lihat, sosok perempuan, dan semuanya itu yang tadi yang pertama juga gitu. Sebenarnya ada beberapa lagi, banyak bukan beberapa lagi, tapi yang diperlihatkan yang lagi disiksa jelas-jelas dekat, kayak seperti dekat sama saya gitu. Iya. Perempuan, apa namanya? Itu nggak ada yang narik, tapi ini rambut naik, kayak ada yang narik. Kayak narik itu perempuan, ada yang narik, terus sampai ngelotok semua, kulit semua sampai hanya kelihatan tulang sama mata. Tengkoraknya? Iya, tengkorak dan hanya mata. Yang tersisa gitu? Iya, ngelotok semua. Tolong, ngajarin kayak apa ya Allah. Tolong kembalikan saya ke dunia, saya tobat. Tolong kembalikan saya ke dunia, saya tobat. Oh, seperti itu, kembalikan saya ke dunia, saya tobat. Begitu pas belum hilang, tenggelam lagi ke kubangan nanah mendidih dan api emang seperti apa tau. Itu saya juga ngerasain panas banget. Nongol lagi dengan wujud yang sempurna, begitu lagi perlahan gitu ditarik. Enggak brut, enggak gitu, enggak, termasuk yang tadi makan itu juga apa sih itu enggak sekali gitu. Perlahan, tapi semua jelas, pot, hanya tinggal tulang sama matanya doang, sama bola mata, gas, blenggi itu lagi, banyak itu semua rata-rata telanjang dan yang saya lihat semua rata-rata hanya umuran 25-30 tahun lah, semua rata. Ternyata dari segitu banyak saya diperlihatkan lagi dua sosok laki-laki, kan, satu bawa bukan pedang sebenarnya tapi golok, cuma begitu besar banget. Ya logika manusia nggak mungkin kuat ngangkat kan besar banget itu golok. Yang satu lagi pisau tapi panjang banget. Yang pertama sekali yang bawa golok tapi sebesar apa tahu deh itu. Yang di hadapan yang bawa pisau sepanjang banget. Bang, belah. Nongol lagi gantian yang bawa pisau. Dia yang beneran pas itu saya ngeliat dia begini, tapi kenapa sak dari bawah blas ke sini, blang, nongol lagi gantian terus meneruskan.
kayak gitu. Itu hanya tolong kembalikan saya ke dunia, tolong kembalikan saya ke dunia. Tapi tafsirnya saya nggak ngerti kenapa, dosa apa, mungkin apakah mereka itu dosa hobi seorang pembunuh atau apa, saya nggak tahu lah, atau hobi suka berantem, saya nggak tahu. Tapi dia hanya teriak tolong kembalikan saya ke dunia, tolong, tapi sambil terus begitu, dak prak belah bleng, nongol dengan utuh lagi, gantian das begini, tapi kok iya kayak gitu, gitu terus Kak. Allah Akbar. Ya Allah, itu saya sakit ngeliat, sakit. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa bergerak sedikit pun. Nggak bisa, saya cuma bisa ngeliatin, tapi terasa sakit ke badan. Terasa sakit ke badan semua kan. Habis itu, banyak tuh, makin banyak saya diperlihatkan. Ada beberapa, ya saya, ini kalau logika saya, logika setiap manusia ya, kita nggak akan pernah bisa mengenal ya, apalagi kita beliau meninggal aja kita belum lahir, mana mungkin mengenal, foto pun kita nggak pernah lihat, gitu ya. Ini dihadirkan itu beberapa, kok saya bisa ngenalin dan dia juga ngenalin saya, ternyata leluhur saya. Tolong manggil Jang, tolong Jang. Umur 25-30 dan saya belum pernah, beliau udah meninggal aja, saya belum lahir. Iya. Tapi saya kok bisa kenal leluhur saya. Jang, tolong Jang. Ampun Jang, tolong Jang. Gitu terus. Terus di sini si hitam. Waktu itu yang beberapa waktu yang lalu saya cerita, sekarang saya ceritain di sini. Yang hitam bicara, itu leluhur kamu yang sudah melakukan kesyirikan. Jadi pertama sekali dia wajahnya kayak manusia, kayak biasa. Sekarang saya ceritakan yang seininya ya, dulu ke waktu yang dulu saya belum berani cerita. Tapi udahlah, sekarang saya ceritakan di channel ini, saya ceritakan. Awalnya mukanya manusia, laki-laki, lama-lama berubah jadi kayak ular mukanya. Hanya di bagian kepala, ini tetap manusia. Ya ampun. Pertama manusia Jang, tolong Jang, jadi manggil saya Ujang. Karena memang kan saya ada itu dari Sunda ya, dari turunan Sunda. Ya, tolong Jang, ampun Jang, lama-lama berubah. Lidah, ular, hanya di bagian kepala. Itu leluhur kamu, kata yang hitam. Itu lagi bahasa Indonesia itu ya. Bahasa Arab. Oh, Arab. Si jubah hitam ini bahasa Arab. Kalau dari leluhur itu? Kalau leluhur bahasa Indonesia. Ujang, tolong Jang, lama-lama berubah. Tapi ada tangan gini. Gitu. Di situ saya, ya Allah. Pada waktu itu saya belum mengerti ya. Leluhur saya dosa apa, tapi kesininya saya udah paham. Gitu ya, nanti mungkin ada kelanjutannya ya. Gitu. Jadi seperti itu. Itu leluhur kamu. Saya sambil dibilang mau nangis, nggak bisa nangis, yang jelas saya sakit banget badan saya, tapi mau nangis nggak bisa gitu, mau nangis tapi nggak bisa. Ada beberapa lagi, tolong sambil semua menatap saya, beberapa orang itu, termasuk yang laki-laki ini yang berubah jadi kepala ular. Itu leluhur saya yang ternyata kesini saya sedikit kisi-kisi ya, kurang lebih 4-5 generasi di atas saya. Itu kurang lebih yang ternyata yang ini kesininya saya baru tahu gitu, itu ternyata di atas 4-5 generasi, karena ini nanti akan nyambung lagi yang itu. Ya Allah, habis itu udah itu benar-benar jutaan orang, tapi saya heran kok, saya sampai sekarang pun saya masih hitung secara matematik ataupun ilmu apapun kok nggak ketemu ilmunya, hitungannya segini, tapi saya seperti kayak di pinggiran, padahal saya ngeliat cuma segini,
Tapi kok kayak di pinggiran dan kok seperti nyata banget, begitu besar, banyak jutaan orang yang dipendam di situ dengan segala macam siksaan-siksaan. Dan mereka nyiksa sendiri, Kak. Jadi nggak ada yang katanya, oh para malaikat yang nyiksa atau para ini. Saya nggak lihat. Udah nyiksa. Iya, seperti kayak makan sendiri. Terusnya ini rambut naik sendiri. Terusnya dia nebas itu sendiri. Jadi nggak ada yang ini. Tapi tolong, tapi sambil terus aja. Nebas juga tolong, tapi terus aja. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak terlihat siapa yang nyiksanya. Enggak. Ya berarti ya mungkin ini nalar saya sekarang ya. Oh berarti memang kelakuan kita yang sekarang di dunia ini seperti ini ya. Di sana ya kita melakukan sendiri karena kita waktu di dunia juga melakukan dosanya sendiri. Ya nalar saya seperti itu mungkin sekarang ini. Gitu. Nah udah tiga cerita. Tentunya mulai plek hilang terusnya. Apa namanya bukan balik ya, bergeser dikit tentunya nongol lagi yang putih. Jadi berdua lagi. Gantian sekarang yang putih nanya. Saya langsung sikat cerita aja ya. Iya. Kamu mau tinggal di sini? Kata yang putih. Kamu betah tinggal di sini? Itu namanya yang putih tanya. Itu semua pakai bahasa Arab. Saya diam. Kamu udah pernah lihat surga? Nanya lagi yang kayak gitu. Saya diem terus. Diem memang nggak bisa ngomong. Oh, nggak bisa ngejawab. Nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab. Walaupun saya ngerti bahasa Arab, tapi saya ngerti. Cuma saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kamu betah di sini. Kamu mau tinggal di sini. Saya diem nggak bisa jawab. Dibentak sama yang putih. Waduh, ampun itu menggar, bentakan itu sampai saya plek pingsan lagi. Bentakan dia tuh saya dibikin pingsan, saya benar-benar bentakannya. Nggak tahu berapa lama, saya sadar lagi. Kamu nanya lagi, kamu Muslim? Agama kamu Islam? Saya belum jawab, belum bisa jawab. Iya. Nggak bisa jawab. Muslim. Berkali-kali ditanya. Ini seingat saya dibentak lagi. Tapi waktu itu saya hanya merasa pecah kepala, merasa pecah kuping. Tapi pingsan, saya lupa ya, pingsan juga. Nggak salah, saya pingsan juga. Pingsan lagi saya. Terus sadar lagi, singkat cerita, saya sadar lagi. Ditanya lagi, kamu Muslim? Kamu orang Islam? Agar saya jawab. Iyanya iya berat banget. Iyanya dengan iya berat gitu sambil agak ngangguk gitu ya. Kok bisa ngangguk? Padahal saya nggak punya jasad. Tapi perasaan saya merasa itu saya bisa ngangguk. Gitu. Padahal saya itu gak ada jasad saya gitu. Gitu. Kayak ngangguk ya gini masalah gitu. Ngangguk itu berat saya ngucapinnya. Ya. Ternyata akhirnya yang sosok putih jubah putih itu bercahaya sironya kayak apaan tahu itu dari awal beliau hadir pun sironya kayak apaan tahu, pedes mata sironya kayak apaan tahu. Coba ucapkan kalimat tauhid. Dia bilang gitu, ucapkan kalimat tauhid. Kamu kalau memang Muslim, ucapkan kalimat tauhid. Berkali-kali itu nanya. Saya pengen jawab berat, tapi akhirnya saya langsung sikat cerita, akhirnya saya bisa jawab la ilaha illallah, baru Muhammad, baru begitu angin dingin ya Allah, dinginnya mungkin ya, tapi saya memang kan belum pernah ke Antartik atau ke Kutub Utara atau Kutub Selatan, tetap nggak ada apa-apanya lah dinginnya lah, tetap nggak ada apa-apanya lah itu. Kutub Utara pun Kutub Selatan nggak ada apa-apanya, dingin banget. Yang putih sempat memberitahu, saya tanya, wangi itu melebihi dari apapun wanginya. Ya Allah, parfum yang paling mahal 18X, kayak Gucci kayak apa, nggak ada apa-apanya. Wangi dan bener-bener adem, bikin adem, bikin nyaman banget.
Dan ternyata yang jubah putih mengatakan itu surga. Mana surganya? Kamu nggak bisa masuk ke sana. Oke. Seperti itu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Jangan yang wanginya aja. Wah, ya Allah, itu nggak ada apa, nggak ada yang nyamain wangi dan membuat kita diri itu adem banget. Berasa adem itu bukan adem dingin, bukan ya, tapi tentram. Nyium aromanya itu enak tentram. buat dinikmatin gitu. Damai banget rasanya. Tapi saya nggak lihat, hanya kegelapan dan hanya sosok jubah Ya, mungkin itu aja. Taman surganya mungkin, Kang ya. Baru mungkin. Tamannya aja nih. Mungkin saya nggak karena saya nggak ngelihat gelap. Tapi hanya aromanya, wangi, masya Allah. Gitu lah, luar biasanya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surganya jannahnya Allah. Amin. Surganya Allah. Amin. Dong. Tentunya, ya ini yang saya rasakan hanya beberapa detik ya. Ternyata beda dinginnya. Karena saya benar-benar di situ saya merasa punya jasad. Terus saya tidur. Tapi beda pertama sekali beda dinginnya, ini dingin AC gitu. Tapi saya belum bisa lihat. Terus aku berisik dan gemuk, berisik suara manusia. Terus saya dengar satu ini yang antara serem sama lucu. Ini kesininya nih saya baru tahu. Ada suara sepatu, kayak lari, gitu kayak lari. Berisik, wah rame lah, mobil macam. Ya kesini ternyata suster kabur. Suster. Tentunya saya udah sadar lagi, tapi itu saya nggak tahu itu sampai sekarang saya kenapa selalu dibikin lupa gitu. Saya ingin tanya itu apakah saya udah di kamar jenazah karena memang dingin, jadi saya nggak merasa empuk. Jadi kayak bukan tidur di kasur, kayak tidur di ubin mungkin ya. Apa mungkin tidur di kamar jenazah? Tapi detik itu kok saya dibikin lupa. Pengen nanya sama ibu saya atau sama keluarga saya, pengen nanya itu saya sebenarnya di kamar mayat atau masih di ruang isolasi, maksudnya di ruang khusus gitu ya, ruang khusus jenazah tapi bukan di kamar mayat. Tentunya itu suster lari, perawat. Itu dan terusnya ini juga katanya saya udah kesini ya saya diceritain. Saya dulu kan punya pacar, itu yang tadi pacar saya meluk saya begini terus loncat, minggir takut, jadi saya tuh udah bergerak gitu. Nah itu kenapa mereka begitu? Ternyata katanya saya udah di vonis meninggal itu dari jam 10 waktu saya kecelakaan 10 pagi saya nabrak itu, dan memang ternyata saya dengar azan. Dan kesininya saya baru tahu ternyata itu azan Isya. Jadi kurang lebih berapa jam tuh, dari jam 10 sampai jam setengah 8 lah, jam 7 lah. Iya. Itu azan Isya. Rame, itu ada ibu saya, ada bapak saya, ada pacar saya, ada calon mertua saya yang perempuan. Terusnya ada beberapa suster akhirnya. Nah di situ saya belum bisa lihat. Ternyata saya dengar ada yang ngebimbing, mungkin susternya ya. Pak pelan-pelan bukanya, Pak pelan-pelan. Saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa, sakit. Gitu. Nah kesini saya baru tahu putih doang, jadi hitam itu ke belakang di dalam. Oh, oke. Gitu, jadi saya nggak bisa, jadi saya suruh pelan-pelan untuk ngembaliin. Nggak, saya nggak bisa lihat, nggak bisa, saya sakit. Pak pelan-pelan Pak, sabar pelan-pelan Pak. Saya dengar tuh di kuping kiri, karena suster kiri. Oh sini keluarga saya semua yang kanan tuh keluarga saya semua. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Sampai kira bisa, tapi burem saya ngeliat. Masih burem, masih bayang-bayang saya. Saya baru lihat di pojokan agak jauh pacar. Dia loncat ternyata, yang saya kesini saya baru tahu dia loncat. Setelah dia meluk saya dia loncat. Ini ibu saya, calon mertua yang perempuan, beberapa saudara dari pacar, terusnya di sini beberapa suster. Nah di situ, terusnya, Bang gimana? Dan suster tetap nangis, nggak apa-apa Pak, udah tenang Pak, tenang. Itu dingin semua, itu memang keras ya, mungkin ya, ini asumsi ya. Iya. Saya sampai kenapa sampai detik ini saya kok dibikin lupa terus pengen nanya sama keluarga tuh, sampai detik ini loh. Padahal tuh udah kejadian udah tahun 90, kok saya lupa terus saya nanya. Itu saya tuh tidur tuh di kamar mayat apa di kamar isolasi khusus? Kok tahu memang di kamar isolasi khusus kok nggak berasa empuk.
ubin yang saya perasaan yang saya itu keras. Berarti mungkin kamar mayat kali. Nah, sedikit saya iniin. Kenapa saya dari jam 10 sampai jam 7 katakanlah sampai Isya itu saya belum diurus juga, belum dimandiin apa, ternyata ibu keluarga saya itu ngelarang nunggu kakek nenek saya datang karena ingin dimusyawarahkan di situ saya mau dimakamin di mana. Nunggu dulu berarti. Lagi nunggu kakek nenek saya belum datang. Gitu. Jadi mau dimusyawarahkan waktu saya katanya mati, meninggal, itu lagi nunggu kakek nenek belum ada saya. tindakan berarti ya. Terusnya pihak keluarga juga memutuskan saya mau diurusnya nanti di rumah duka, jadi dimandikan, diapanya, dikafaninya di rumah duka, enggak di rumah sakit. Okay. Jadi saya masih begitulah, digeletakin begitu. Jadi ternyata seperti itu. Ya akhirnya udah kakek nenek saya kira lama, akhirnya datang, akhirnya saya diperiksa semua pada kaget memang. Wah, saya sendiri juga nggak merasa saya mati, gitu. Yang tadinya memang nggak napas, tapi kok kayak napas. Nah sekarang baru ngerasain udara napas gitu. Ini mati atau apa saya nggak tahu lah. Tapi ya mereka bilang ya saya mati, nggak ada nadi, nggak ada jantung, nggak ada napas, nggak ada apa. Dan memang udah pucat, udah membiru. Dan sini tuh darah semuanya, sampai sekarang masih berbekas. Ini juga nih. Nah ini nanti saya ceritain. Singkat cerita terus saya kira dirawat. Di situ dirawat. Tapi nggak lama, hanya 3 hari saya minta pulang. Padahal sini tulang rusuk saya juga cedera, ya katanya sih retak apa patah gitu, tulang rusuk retak lah katanya. Ini juga patah. Nah ini juga sobek semua. Tapi saya cuma 3 hari. Kenapa saya minta pulang? Mulai dari situ saya udah mulai melihat. Tapi masih bayangan tuh, was tuh di ruang rawat inap. Saya nggak kuat. Saya minta pulang, udah pulang aja deh. Pulangnya kamu masih sakit, nggak, udah pulang dirawat di rumah aja. Akhirnya saya pulang juga, saya maksakan. Akhirnya saya dipulangkan juga karena saya marah-marah terus, mengganggu mungkin pasien lainnya. Gitu, marah-marah sampai saya kesakitan, dan saya marah-marah takut. Saya ngelihat udah mulai buat kelibatan, bayangan-bayangan kayak gitu. Oke, jadi peka gitu. Iya, jadi peka tuh masih awal tuh Kang. Masih awal tuh. Akhirnya pada intinya saya pulang, tetap infus, tetap sampai di rumah saya dirawatnya rawat jalan. Bukan rawat jalan, jadi setiap hari, setiap sore itu ada suster atau perawat yang datang kontrol. Ke rumah kontrol. Nah, garis besarnya tuh saya udah di rumah. Nah, di hari ke-6 atau hari ke-7 setelah kejadian, berarti 3 hari udah di rumah, kan 3 hari di rumah sakit, 3 hari di rumah. Nah, di situ ini saya udah mulai jelas. Jadi takut saya jadinya cerita. Isya juga. Saya bangun tuh di kamar ya, Isya. Karena kan saya dikasih obat tidur, obat berenang terus ya. Tapi di Isya tuh aja Isya tuh saya kebangun di kamar. Ini memang infus, di sini diinfus gitu kan. Pas saya bangun begini, melek, saya masih agak-agak gimana kan ya. Makin jelas. Itu ternyata di plafon Kang, itu bener-bener ngadep ke saya, itu begini Kang. Ini rambutnya gimbal. Ini nempel di plafon Kang, tapi persis di atas saya. Itu kuntilanak mungkin tuh apa tuh, cuma jubah putih, ya kuntilanak lah. Iya. Itu begini kok. Itu bener nggak ngerasain saya sakit tulang rusuk, nggak ngerasain saya sakit. Ini juga nih karena patah sampai sekarang nggak nyambung. Tulang hidung. Nah ini oplak ini tuh. Karena memang kan harusnya dirawat terus sampai selesai, kan saya nggak. Minta pulang. Sampai sekarang akhirnya nggak nyambung karena waktu itu nggak diginiin dulu, dirapetin, nggak. Jadi masih renggang, akhirnya sampai sekarang nggak nyambung. Tulang rawan rusuk, tulang hidung nih. Kok gitu? Wah, semua jorit sebisa-bisanya. Ini main ketarik aja mas saya itu infus tuh, botol infus segala. Saya buka pintu itu saya sakit ini kan tulang rusuk saya juga cedera ya kan. Yang kiri ini saya buka pintu, begitu saya buka itu ini mirip, tapi bukannya berarti itu ya. Ini mirip kayak bagong. Begitu saya buka pintu segini, bogol, gendut,
cuma botak. Wah, saya ngejerit lagi, ya ampun, itu bener-bener saya ngeliat semua. Terusnya saya ada megang gini, dok, pas saya lihat tuh kuntilanak lagi tapi beda sama yang atas, karena yang megang itu rambutnya lurus. Kalau yang itu gimbal begitu, tuh yang nempel di pelapor. Oh, ngejerit. Contohnya saya baru dengar, ternyata saya dengar, Pran, kenapa, Pran? Ternyata ibu saya yang saya lihat. Tapi sebelumnya itu kuntilanak. Oh, itu saya histeris namanya. Akhirnya saya ditenang-tenangin, tuh rame tuh di rumah. Jam 8, itu setengah 8, salah saya dengar. Akhirnya kumpul lah kita di ruang tamu. Kalau nggak salah ini supir almarhum bapak saya, ini kalau nggak salah adik saya, apa adik saya di depan ya, lupa saya udah lupa itu. Di depan ibu saya, nggak salah ini bapak saya dan beberapa saudara. Ditanya kenapa gini. Lihat ini, kamu ngelidur bangun tidur karena kan kamu sakit habis minum obat tidur kali gini. Enggak itu melihat. Baru ngomong gitu itu di depan yang tadinya. Saya lihat ibu saya itu berubah jadi setan, jadi siluman. Itu siluman, benar-benar siluman. Jadi itu manusia tapi menyeramkan banget. Jadi kayak antara manusia dengan binatang lah, kayak gitulah. Binatang tuh dibilang anjing bukan, dibilang kucing bukan mukanya atau apa, itu bener-bener wah, saya ngejerit lagi. Nah, sejak itu udah mulai mata saya tuh bisa ngeliat terus, akhirnya saya sempat depresi. Jadi saya nggak berani keluar. Akhirnya disitulah saya kandas. Kuliah saya hanya sampai 4 semester. Oh, berhenti. Tadinya saya ngajuin cuti 6 bulan, karena kan cuti maksimal 6 bulan, kan di samping itu saya hanya diizinkan cuti 6 bulan. Kenapa? Kredit saya juga masih banyak. Iya. Gitu, jadi nggak bisa ngambil setahun. Memang maksimal setahun, tapi karena kredit saya masih banyak hanya diizinkan 6 bulan. Di korting 6 bulan ya. Saya cuti 6 bulan. Tapi di situ saya tuh benar-benar stres, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya takut mau ngapa-ngapain, saya hanya di kamar mojok. Baru mau ini dikit ngeliat ke kamar mandi ngeliat. Akhirnya saya selalu kayak anak-anak bocah lah, minta temenin apa kok kamar mandi atau apa. Akhirnya sampai saya udah nggak mau lagi keluar kamar. Itu ada 2 tahun saya depresi, dan terus selalu diajak sama ibu untuk berobat sama orang tua saya, psikiater. Di psikiater juga beberapa kali nggak mempan, karena juga di psikiater juga saya ngeliat di mana aja, sampai di luaran, walaupun banyak mobil banyak apa, saya ngeliat berupa aurora atau apa kayak gitu, langsung ngeliat kayak gitu. Jadi saya sempat depresi ada 2 tahun. Nah, untuk perpanjangan itu udah nggak mungkin. Akhirnya saya DO lah, kuliah drop out, saya kuliah sampai semester 4 aja. Akhirnya kesini akhirnya saya lama-lama terbiasa sama hal seperti itu. Hal-hal itu seperti itu, saya terbiasa, dan saya udah langsung tahu nih kalau udah mulai berbau-bau bangke atau apa, atau bau wangi yang nggak jelas kan. Oh, ada yang mau nongol. Awal-awalnya memang kayak gitu. Itu udah 2 tahun kesini ya, saya udah mulai terbiasa, saya udah mulai bisa beradaptasi lah ya. Adaptasi lagi, saya udah mulai berani sedikit-sedikit keluar. Itu udah wangi, udah bakal menongol. Waktu itu sih masih seperti itu. Akhirnya udah mulai terbiasa kesininya. Sampai akhirnya karena memang jin itu licik ya atau gimana, kesini-sininya itu saya nggak tahan. Mereka udah ganti strategi lah istilahnya lah ya. Selalu mengagetkan saya kalau hadir. Jadi nggak lagi berupa wangi dulu atau bau bangke dulu atau apa, tuh but lewat. Saya kaget. Ternyata kadang-kadang tuh nongol, Duh, kaget sampai akhirnya terakhir saya ceritain. Iya. Sampai terakhir kurang lebih 1 bulan yang lalu saya udah nggak kuat ngadepin kayak begitu. Itu saya sebelumnya dari tahun 90 sampai 1 bulan yang lalu tuh saya selalu ngelihat, mau siang, mau malam, mau pagi, mau subuh, pasti ngelihat. Di mana aja saya pasti ngelihat. Itu bener-bener saya ngelihat. Sosok itu bener-bener saya ngelihat. Sampai kurang lebih 1 bulan yang lalu saya ketemulah kontak salah satu Ustadz Ruqyah yang udah terkenal seantero jagat lah. Saya diruqyah sama beliau sampai 1 bulan. Iya, sampai Ruqyah. Akhirnya alhamdulillah mendingan, walaupun belum benar-benar tertutup. Masih suka ngeliat tapi sangat jarang sekali.
Oh, lebih jarang gitu. Lebih jarang banget. Tapi masih bisa ngelihat gitu. Kadang-kadang aja gitu. Tapi yang selalu kalau untuk merasakan energinya itu walaupun jarak 20 meter 30 meter masih selalu. Oh, lebih ke energinya aja ya. Kalau sosoknya lebih jarang. Udah jarang banget. Jadi itu setelah itu 2 kali. Jadi di rukyah pertama sama beliau nyarankan karena beliau nanya, "Bapak tinggal di mana?" Saya bilang di Cibinong Bogor. "Oh ya, saya ada 3 tempat majelis rukyah cabang saya." Kata Ustadz itu, "Tinggal pilih aja Bapak," dikasih 3 nomor. Ini ada yang di Parung, ada yang di Kelapa Nunggal Citerep, ada yang di sekitar Ciamas sana lah, Bogor Utara, Bogor Barat ya, salah Ciamas itu. Kira saya pilih yang di Kelapa Nunggal. Saya rukyah sama ke sana. Cabangnya lah. Ke cabangnya, tapi belum ditanganin sama beliau. Jadi sama orang kepercayaannya beliau gitu lah, Ustadz juga memang jelas lah tanganin secara langsung. Alhamdulillah mendingan. Terusnya saya masih terus mengontak Ustadznya langsung itu, masih kayaknya masih belum ini. Akhirnya sama beliau secara daring, video call juga secara daring, termasuk beliau juga ngirimin video-video doa-doa rukyahnya beliau. Akhirnya dari situ udah lebih mendingan. Jadi intinya saya 2 kali ditanganin melalui Ustadz perwakilannya dan beliau langsung, tapi daring. Jadi seperti itu Kang. Sampai ya sekarang, sampai 1 bulan yang lalu, sekarang sampai kesini saya udah agak mendingan. Walaupun memang belum sembuh ya. Maksudnya setelah itu kejadian yang depresinya ini sampai engkong 2 tahun baru kemarin tuh. Iya, baru kemarin. Berarti baru 1 bulan yang lalu. Iya, dari 90 sampai 2023, 32 tahunan lah. 33 tahun ya, iya, kurang 33 lebih. Tahunan lah ya. 33 tahun. Itu kurang lebih saya kejadian itu antara bulan Agustus September tadi kamu bilang ya. Setelah Agustus September kejadian itu tahun 90. Berarti kan ini Kong secara nggak langsung gitu ya, ketika engkong lepas dari mati suri itu kan berarti hijab engkong ini dibuka ya. Iya, maksudnya hijab antara kehidupan kita sama kehidupan makhluk goib nih. Berarti dibuka engkong bisa melihat gitu. Iya, itu ternyata ya menurut banyakan orang juga yang ngerti, dan termasuk Ustadz yang udah terkenal santero jagat ini bilang itu bukan anugerah dari Allah. Ternyata itu saya waktu kembali masuk ke jasad dibarengi sama sosok jin. Oh, oke. Ditempelin berarti. Iya, mungkin begitulah istilahnya. Ditempelin sampai saya bisa melihat juga, bisa tembus pandang ke alam jin. Oh, ini persepsi dari si Ustadz itu. Iya, dan beberapa orang juga bilang gitu. Ini saya memang bukan anugerah ya. Bukan karena anugerah. Walaupun itu bukan anugerah, tapi ada sisi positifnya. Saya bisa lebih waspada pada saat itu ya. Saya bisa lebih waspada. Jadi saya udah tahu nih, kalau misalnya di sono kurang lebih 30 meter, oh tuh ada sosok. Saya udah minggir tuh. Iya. Dibanding kalau sekarang saya nggak tahu. Ya kan karena liciknya manusia, jin itu kan, jadi dia nyari plan lain nih. Kong ya. Kayak Kong tadi bilang, dia tuh kadang lebih ke nimbulin ke aroma dulu baru. Iya. Kan plan yang dia tuh ternyata dia screen mendadak gitu yang bikin Kong nggak kuat kan. Iya, yang akhirnya saya bikin nggak kuat itu. Saya bikin nggak kuat itu. Dadakan, dang, toto nongol depan tuh, toto yang lewat. Itu begitu cepat gitu lewatnya. Karena toto nongol di sini saya jalan. Itu tetap kaget lah. Iya, gitu. Kita udah lain alam ya. Terus saya nggak kuat juga, dan juga kan udah banyak yang nyaranin Kong di rukyah. Itu nggak bener. Akhirnya saya ya, oh iya, ambil sisi positif, emang bener. Ini nggak bener nih saya bilangnya. Akhirnya saya coba cari-cari kontak-kontaknya beliau, akhirnya ketemu. Nah, alhamdulillah jadi lebih baik lah Kong ya. Bisa agak lebih mendingan. Oke Kong, kejadian pas kecelakaan ini Kong. Kong itu usianya berapa tuh Kong di tahun 90? 20 tahun, saya kelahiran tahun 70. 20 tahun. Itu saya selesai tamat SMA itu 2018. 88. Ternyata kan 4 semester 2 tahun 90 saya baru lahir itu Kang. Baru lahir ya. Nah, itu udah semester 4. Sekarang kan saya tinggal di Pondok Gede nih Kong. Berarti kan deket nih kejadian Kong kecelakaan sama tinggal saya yang sekarang nih. Memang saya tahu nih lokasi-lokasi yang bilangin, saya udah punya gambaran lah. Itu kan ada rumah sakit terdekat tuh. Itu. Oh, di situ. Di situ, di rumah saya sebut langsung ya. Insya Allah juga mungkin jejak medis saya masih ada tahun 90 itu, mudah-mudahan.
wallahu alam ya. Tapi bisa juga sih, siapa tahu ya, nggak ada salahnya kalau ada yang mau cari tahu gitu ya. Mau cari tahu, atau barangkali ada karyawan atau suster atau perawat yang nonton, yang di situ. Itu tahun 90 kurang lebih bulan Agustus September, cek tentang jejak medis saya apakah benar ada pernah kejadian orang mati meninggal ternyata bisa hidup lagi di situ, di rumah sakit Pondok Gede yang dulu namanya Rumah Sakit Haji. Sampai sekarang juga kayaknya Rumah Sakit Haji. Namanya masih Rumah Sakit Haji ya, bukan Rumah Sakit Pondok Gede ya. RSUD Pondok Gede ya, bukan ya? RSUD lain lagi, Kong. Lain lagi ya? Ada lagi ya, baru memang di situ. RSUD Pondok Gede. Bukan asrama haji sih. Rumah Sakit Haji lah pokoknya. Masih tetap di situ. Karena Kong ini kan sudah melewatin Pondok Gede ya. Lebih dekat memang pada saat itu ya asrama haji. Iya, Rumah Sakit Haji. Iya, Rumah Sakit asrama haji itu ya. Oke, berarti di situ, Kong. Di situ saya. Karena memang kecelakaannya setelah ngelewatin lubang buaya dikit. Pondok Gede kan. Pondok Gede. Ada tikungan sedikit tuh. Pas belokan dikit, nah di situ saya kejadiannya. Oke, gokil sih Kong ceritanya, Kong. Ini kan cerita ini kan bisa kita bilang sensitif nih, Kong. Ya, kalau saya sih normal yang apa yang perjalanan Kong selama ada di gambaran yang dikasih gambaran yang luar biasa ini, Kong ya. Mungkin yang lain juga punya persepsi yang sama lah seperti saya, karena ini sensitif jadi saya nggak berani nyebutin nih, Kong. Nah, bagaimana nih, Kong? Hal sensitif, jika nanti ada netizen yang nanyain masa segitu dikasih gambarannya gitu. Gimana tanggapan Kong nih? Gitu. Kembali kepada netizennya sendiri. Maksudnya kita serahkan kepada penonton aja. Iya, gitu ya? Silakan. Saya pribadi, secara pribadi, saya tidak memaksakan mau percaya atau mau enggak. Yang jelas, kalau saya hanya kembalikan kepada Allah. Jadi Allah Maha tahu apakah saya berbohong atau enggak. Iya. Jadi seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi kepada netizen. Ya pokoknya intinya selain Engkong kasih serahkan gitu ya, masa Engkong serahkan kepada penonton dan di situ juga banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil lah, Kong ya. Iya. Pembelajaran karena saya pun bingung nih, Kong, mau menanyakan apa gitu karena saking saya ya baru dengar dan baru pertama nih, Kong, dengar cerita yang seperti ini gitu. Sayang teman saya yang namanya Paulus itu teman akrab karena memang kita satu kompleks, satu perumahan, dan Rudi, mereka dua-duanya udah meninggal. Yang terbaru ini kan almarhum Paulus kecelakaan tunggal kurang lebih 2 bulan yang lalu. Sayang kalau misalkan beliau aja ada yang masih ada, boleh pasti beliau kalau nonton pasti akan komentar seperti halnya di yang lalu-lalu. Oh, dia juga suka nongol di kolom komentar ya, Kong? Iya, dia komentar. Ya pokoknya lagi-lagi kita serahin ke penonton lah, Kong ya. Kembalikan lagi lah ke penonton. Dan kalau saya ngambil positifnya aja lah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita melakukan kejahatan dan pasti nanti akan di feedbacknya buat kita pun mendapatkan kejahatan apa yang kita tanam itu yang kita tuai, Kong ya. Intinya seperti itu ya. Oke, Kong, dan konon katanya nih saya dengar selintingan kabar gitu katanya Kong ini punya cerita pendakian juga, Kong ya. Iya. Itu bisa tuh dikasih SMA sedikit, tuh, Kong. Cerita pendakian sehoror sih, Kong. Ya itu saya benar-benar barbar. Memang saya ke dalam kondisi, memang kan saya sudah ceritakan juga, saya kan tukang nyekek botol, mabok. Berarti ada hubungannya sama cekek-cekekan botol nih pendakian itu, Kong? Terus saya mabok tuh. Jadi tuh saya di sana tuh di Gunung Pogor di Garut Selatan. Kita udah sampai puncak, udah muncak. Di Garut Selatan. Oke. Di Gunung Pogor, Bumbulang tepatnya. Garut Selatan. Terus saya mabok tuh. Mabok, ternyata akhirnya saya udah itu saya barbar. Saya tantangin mana di gunung katanya ada setan, jin lah. Bullshit, terus itu bara tuh saya lempar-lemparin tuh. Yang kondisi mabok ya. Bara bekas. Ya, kita habis nabunkan, habis masak. Totonya saya mendadak blek, sakit. Itu akhirnya saya kan tidur tuh ke tenda. Totonya badai. Teman-teman saya yang lain semua itu jangan pada bohong loh ya, teman-teman. Oh, ditinggal sama mereka turun. Karena badai saya ditinggal, bukan dibopong kayak apa. Berarti sendirian tuh, Kong? Saya ditinggal sendirian. Pada turun mereka ke kampung. Nah, singkat cerita, tau-taunya saya kesadar dalam kondisi panas, berat badan. Saya begini ngelihat apa, itu tenda kebuka, itu sleting. Tahan, Kong. Nanti kita undang lagi, Kong. Ada 1000 komentar nanti buat teman-teman semua. Kalau 1000 komentar gue undang Kong lagi nih buat cerita pendakiannya di Gunung Garut Selatan, Kong ya. Iya, Gunung Pogor di Garut Selatan, Bumbulang tepatnya. Kong bersedia nih ya kalau ada 1000 komentar kita undang lagi, Kong ya.
Oke, buat teman-teman, inilah yang bisa diceritain Kong. Tapi sebelum pamit undur diri, gue juga mau ngebantu Engkong nih. Jadi Engkong ini juga punya konten YouTube Kong ya? Insya Allah ada. Nama kontennya apa Kong? Kong Swijaya. Kong Swijaya. Channelnya isinya apa tuh Kong? Gado. Gado-gado. Gado-gado. Tapi lebih dulunya sih lebih mengarah ke penelusuran, ke eksplorasi angker. Oke, ada penelusuran juga berarti Kong di situ Kong? Banyak. Oke, buat teman-teman bantu Kong juga nih. Ada channelnya Kong Swijaya ya. Kong Swijaya. Nanti buat mempermudah kalian, linknya ada di kolom deskripsi buat bantu berkembangnya channel Kong Wijaya. Amin. Oke Kong, sekali lagi saya terima kasih banyak. Kong udah mau berbagi pengalamannya. Ya, saya doakan buat Kong sehat selalu lah. Karena di cerita ini kita ini secara nggak langsung dikasih kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik lagi Kong ya. Iya, harus. Oke, buat teman-teman lagi-lagi tetap berpositif thinking karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Gue Ibnu Petrus Siddiq dan Kong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kong, terima kasih banyak Kong.